Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang saya buat yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, Studi pada SKPD Kabupaten Bandung. Tugas ini pada mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Horas Julius SE dan Bapak Budi Setiawan SMAK MBA yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Saya Skafa Levi, NRP 224-00136, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Dan langsung saja, penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, efektivitas sistem pengendalian internal, dan prinsip good governance terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Bandung. Dan untuk pembahasan yang pertama, pada bab pertama yaitu pendahuluan, di sini ada big theory. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Laporan berkualitas memenuhi kriteria relevansi, keandalan, dan dapat dipahami dan dapat dibandingkan sesuai SAP PP nomor 71 tahun 2010. Dan di sini ada rumusan masalah berdasarkan pembahasan yang tadi telah saya uraikan, maka dapat dirumuskan yang pertama, sejauh mana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu yang selanjutnya, bagaimana pengaruh sistem penilaian internal terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Lalu selanjutnya, apakah prinsip-prinsip good governance itu berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dan selanjutnya, bagaimana pengaruh simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Bandung. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk yang pertama, menganalisis dan menjelaskan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu yang selanjutnya, untuk menilai seberapa besar kontribusi sistem pengendalian internal dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah. Dan selanjutnya, mengkaji pengaruh prinsip good governance terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan mengukur pengaruh secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung. Dan adapun di sini ada manfaat penelitiannya, di sini ada dua manfaat. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, lalu yang kedua ada manfaat praktis. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai manfaat teoritis, yaitu untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi pemerintahan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu selanjutnya, untuk memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, lalu SPI, dan implementasi prinsip good governance. Lalu bisa juga sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik sejenis maupun memperluas variabel yang berkaitan dengan peningkatan kualitas laporan pemerintah, terutama di laporan keuangan pemerintahnya. Dan selanjutnya, manfaat praktis. Ada beberapa manfaat praktisnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung, lalu bagi SKPD, lalu bagi auditor internal dan eksternal, lalu bagi pembuat kebijakan apabila membutuhkan, dan bermanfaat juga bagi masyarakat. Dan selanjutnya ada sistematika penulisan. Pada bab 1 pendahuluan itu berisi latar belakang, perumusan masalah, dan sistematika. Lalu bab 2 landasan teori itu memuat teori-teori. Lalu pada bab 3 metode penelitian itu membahas cara menelitinya itu seperti apa. Dan selanjutnya pada bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada landasan teori, ada 4 landasan teori. Yang pertama itu ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP, lalu sistem penilaian internal atau SPI, lalu good governance, lalu kualitas laporan keuangan. Lalu di sini ada penelitian terdahulu. Menurut penelitian Wulandari pada tahun 2020 menunjukkan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sama hal juga seperti yang diungkapkan oleh Arifin 2021 dan Maulana 2021 mengungkapkan hal yang sama. Lalu selanjutnya ada kerangka teoritis.
Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh SAP, efektivitas SPI, dan good governance. SAP sebagai pedoman teknis, lalu SPI memastikan akurasi data, dan good governance menciptakan lingkungan transparan. Ketiga faktor ini bersama-sama meningkatkan kualitas laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya, di sini ada kerangka konseptual. Nah, seperti contoh gambar diagram di bawah ini, ada tiga variabel. Variabel pertama itu penerapan standar akuntansi pemerintahan pada variabel X1, lalu yang kedua sistem penilaian internal pada variabel X2, lalu governance pada variabel X3. Nah, ketiga variabel tersebut itu sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada variabel Y-nya. Dan selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Nah, di sini ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Lalu lokasi dan waktu penelitiannya ini dapat dilakukan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung meliputi beberapa dinas di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Lalu sampel penelitiannya yaitu eh, tekniknya pengambilan sampel adalah purposive sampling. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data penelitian ini eh, melalui survei kuesioner tertutup dengan skala Likert 4 poin dari indikator sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dan variabel penelitiannya ini ada dua variabel, ada variabel independen yang seperti saya sudah sampaikan tadi ada tiga variabel, ada variabel X1, X2, X3, lalu pada variabel dependennya atau variabel terikatnya ada variabel Y. Lalu selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, di sini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelumnya itu harus dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada normalitas, lalu multikoliniaritas, lalu heteroskedastisitas, dan rumus model regresinya itu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Lalu kemudian hipotesisnya menggunakan koefisien determinan yaitu R2, lalu uji statistiknya F yaitu pengaruh simultan, dan uji statistik T yaitu pengaruh parsial. Sekian terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.